Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dilimpahkan keberkahan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Demikian antum, semoga antum dilimpahkan kemuliaan, keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami hampir 7 tahun belum dikaruniai keturunan. Mohon keikhlasan Ustaz dan jamaah di sini untuk mendoakan kami agar dapat keturunan yang saleh, cerdas, kuat, normal, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Ada yang lebih dahsyat daripada antum 8 tahun, yang saya kisahkan ini 8 tahun. Antum 7 tahun. Barusan yang saya kisahkan 8 tahun. Lalu dia mengamalkan apa yang telah kita bahas malam ini. Coba antum ikhtiarkan, niatkan dengan ikhlas karena Allah. Sama persis. Mulai malam ini pulang ke rumah, duduk dulu baik-baik, pelan-pelan. Saran saya, coba niatkan betul. Ya Allah, mohon untuk mendapatkan keturunan. Setelah itu bikin mihrab, walaupun cuma sehamparan sejadah. Setelah itu koreksi semua harta benda yang masuk. Tinggalkan yang haram-haram, dapatkan yang halal. Kemudian mulai sholat dengan baik. Malamnya sholat suami istri minta kepada Allah, mohon dengan baik. Besoknya niatkan amalan-amalan kebaikan dengan niatkan mendapatkan keturunan. Bismillah. Nanti lihat perubahan yang terjadi setelah sebulan, lihat perubahannya. Insya Allah akan ada perubahan pada diri antum. Insya Allah. Ya, minimal akan tenang dulu. Setelah tenang, harapan meningkat. Setelah harapan meningkat, semakin senang ibadah. Begitu senang ibadah, di situ Allah berikan apa yang antum mohonkan. Bahkan yang paling dahsyat, mohon maaf sekali, antum bisa minta 1, keluarnya bisa banyak. Ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Dari situ muncul lagi, muncul lagi. Kenal Nabi Ibrahim? Bagus tidak? Nabi Ibrahim kan sama. Divonis istrinya Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah nggak bisa punya keturunan. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim? Nih contoh amalannya. Nabi Ibrahim mengerjakan satu amalan yang nggak dikerjakan banyak orang. Ini rumus tafsir yang kedua. Kalau anda punya permintaan yang menurut orang mustahil, maka lakukan amalan yang jarang dikerjakan banyak orang. Maka Allah akan anugerahkan kepada anda yang tidak dianugerahkan kepada banyak orang. Kerjakan amalan di luar batas kewajaran orang-orang biasa, maka Allah akan mengabulkan permintaan anda yang dianggap tidak wajar menurut orang-orang biasa. Dalilnya Quran surah 51 ayat 24 sampai 30. Nabi Ibrahim malam-malam kedatangan tamu, kalau kisaran kita jam 2 sampai jam 3 malam lah. Hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam-malam kemudian dimuliakan? Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Tiba-tiba malam itu mereka mengetuk pintu mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Kata Nabi Ibrahim, qala salam, wa alaikumussalam. Saya tanya dah pada antum, maaf ya. Jam 2 malam, hampir setengah 3, ada yang ketok pintu, bukan 1 2, banyak kan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab nggak? Enggak tuh. Allahu Akbar. Ya Allah. Nabi jawab, ini bukan Nabi nggak jawab. Salam itu menyampaikan hukumnya sunnah, menjawab hukumnya wajib. Persoalan buka pintu atau tidak urusan lain. Yang penting salam dijawab. Quran surah 4 ayat 86 paling kanan sebelah bawah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang mengucapkan salam, jawab yang lebih bagus dari itu atau semisalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam atau semisalnya. Jawab dulu aja. Malam-malam ketok pintu setengah 3. Banyakkan kedengaran suara assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka dong. Enggak. Banyak orang yang tidak mengamalkan itu, dibuka tidak berani. Nabi Ibrahim buka pintunya, waalaikumsalam. Qaumum munkarun. Bukan penduduk sini. Orang asing. Kalau bukan penduduk sini, pasti sudah menempuh perjalanan jauh. Pasti lelah. Saya nggak usah banyak tanya. Silahkan masuk. Begitu masuk, faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Tanya pada istrinya Sayyidah Sarah di dapur. Ma, bahasa kita, punya menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Kata istrinya, Pak, nggak ada persiapan. Maka beliau melihat kemudian ke belakang, terlihat ada bagian dari yang beliau rawat binatang ternaknya, anak sapi lembu. Maka beliau sempat sembelih dulu, bikin gulai malam-malam untuk tamunya. Dimuliakan, dibikin. Faqarabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Setelah jadi makanannya, dihidangkan langsung oleh sendirinya. Hidangkan, hidangkan, hidangkan. Duduk ikut di situ. Begitu sudah duduk, dihidangkan. Muncul persoalan tuh makanan, cuman dilihatin aja begini. Lihat lagi Nabi Ibrahim, lihat makanan lagi. Kata Nabi Ibrahim, kok nggak dimakan? Gini. Dilihat oleh Nabi Ibrahim ke atas, ke tangan, nggak nyentuh. Lihat ke kaki, nggak napak ke lantai. Di sini mulai persoalannya. Antum dah.
Dah tamunya datang, bajunya putih, rambut agak panjang. Duduk tuh ya 5 orang. Siapa namanya tuh? Ya, Hamid. Masya Allah, Mas Hamid. Udah disambut duduk. 5 orang kan tuh kan makhluknya, jubah putih, rambut panjang. Tiba-tiba antum hidangkan gulai malam-malam. Setelah lihat kakinya nggak napak ke lantai. Pertanyaan saya, apa respon antum? Gak bisa ketawa antum seperti sekarang? Gak bisa. Kalimat Qur'annya fa'aujasa minhum khifah. Maka boleh beliau merasakan rasa takut dalam suasana itu. Aujas itu takut yang sudah gak bisa mengelak, gak bisa menghindar. Wong di situ mau kemana lagi? Qalu la takhaf. Mereka berkata, kamu gak usah takut. Kami malaikat yang sedang menyamar. Tujuannya sebetulnya datang ke tempat Nabi Lut untuk menghancurkan umatnya. Karena perilakunya sudah nggak bisa lagi ditolerir. Diberikan kesempatan nggak mau, malah nantang azab. Lut udahlah nggak usah banyak bicara, turunin aja azab. Nantang. Maka dikirim malaikat untuk menghancurkan itu. Mampir ke tempat Nabi Ibrahim, cuman mampir diberikan sajian istimewa. Mampir diberikan yang paling maksimal. Maka apa yang terjadi? Wabasyaruhu bighulamin alim. Karena kegiatan Nabi Ibrahim, perlakuan yang istimewa itu tidak semua bisa mengerjakannya. Mampir dihidangkan makanan luar biasa, pekerjaan luar biasa, tidak pada umumnya. Maka Allah pun berikan jawaban anugerah yang tidak pada umumnya. Kata para malaikat ini, Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak dari istrimu yang divonis tidak mungkin punya keturunan. Mereka memberi kabar, istri kamu bernama Sarah itu akan mengandung bayi yang cerdas. Jenius, bighulamin alim. Tiba-tiba apa yang terjadi? Keluar istrinya. Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Mendengar kata itu, tiba-tiba terdengar di bilik suara itu, terdengar, begitu terdengar keluar, dia tepuk pipinya. Ya Allah, apa yang begini tuh masih mungkin punya keturunan? Ya Allah, apa yang begini masih mungkin punya keturunan? Faqalat anjuzun aqim, sudah sepuh, divonis mandul, dikatakan punya keturunan. Orang sudah berkata nggak mungkin punya keturunan, tiba-tiba datang orang-orang, makhluk tertentu datang, kamu akan punya anak, tepuk pipinya. Apa yang begini masih mungkin punya keturunan? Apa kata tamu-tamu itu? Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Mereka berkata, itulah ketetapan Rabbu. Kalau Allah sudah tetapkan, Dia Maha Tahu, Maha Bijak, enggak ada yang bisa nolak. Melakukan amalan yang menurut orang banyak tidak dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mendapatkan satu anugerah yang kata orang mustahil didapatkan itu semua. Itu rumusnya. Di Hamid, kalau nanti malam-malam ada 3 orang, 5 orang, putih, rambut panjang, terima dulu. Boleh jadi itu malaikat yang sedang menyamar. Masya Allah. Tanya, ada keperluan apa? Wah, luar biasa. Sate 200 tusuk. Plus